Bonjour, selamat pagi. Halo, cerita Pugu di sini. Di video kali ini aku ingin membagikan mengenai akhir pekan di Paris, Prancis. Yuk ikuti terus cerita aku. Jadi aku mau ngebagiin video mengenai jalan-jalan sehari di Paris, Prancis. Pagi ini dimulai dengan sarapan ala Paris, roti baguette hangat, croissant renyah, dan kopi yang khas. Suasananya sederhana tapi elegan, khas gaya hidup orang Paris yang menikmati pagi dengan tenang. Lalu setelah sarapan, saatnya kita bersiap untuk menjelajah Paris dalam satu hari di akhir pekan. Perhentian pertama tentu saja Eiffel Tower, ikon paling terkenal di dunia. Dari bawah, menara ini terlihat megah sekali dan di sekitar area sudah ramai dengan wisatawan yang sibuk berfoto-foto seperti ini. Dan juga Paris di akhir pekan ini begitu cantik ya, suasana cuacanya hangat, matahari juga cerah tapi tidak terik seperti itu. Dan aku juga mau kasih tahu mengenai fakta dari Eiffel Tower. Dibangun pada tahun 1887 hingga 1889 untuk World Fairs atau Exposition Universelle tahun 1889, memperingati 100 tahun Revolusi Prancis. Arsitek atau insinyurnya itu Gustave Eiffel, tinggi sekitar 330 meter termasuk antena, sempat menjadi bangunan tertinggi di dunia sampai 1930. Awalnya banyak warga Paris menentangnya karena dianggap aneh dan tidak indah. Beratnya itu menurut Google sekitar 10.000 ton, lalu dicat ulang setiap 7 tahun sekitar 60 ton cat seperti itu. Maksudnya buat ngemil doang. Lanjut ke Arc de Triomphe, monumen bersejarah yang berdiri kokoh di ujung Champs-Élysées. Mohon maaf kalau aku salah baca, soalnya kurang terlalu bisa bahasa Prancis. Lalu di monumen ini tidak masuk atau naik ke atasnya ya, cuman lihat dari luar aja. Karena menurutku lihat dari luar aja sudah terasa sekali keagungannya itu. Monumen ini dibangun atas perintah Napoleon Bonaparte tahun 1806 untuk menghormati kemenangan militernya. Selesai pada tahun 1836 setelah Napoleon wafat. Tingginya itu sekitar 50 meter dan lebarnya 45 meter. Di bawahnya itu terdapat makam prajurit tak dikenal dari Perang Dunia Pertama dengan api abadi yang menyala sejak 1923. Dan monumen ini terletak di Place Charles de Gaulle, pusat pertemuan 12 jalan besar termasuk Champs-Élysées.
Kemudian menuju Louvre Museum. Bangunannya megah seperti istana dengan piramida kaca yang menjadi ciri khas. Kali ini tidak masuk ke dalam pameran, hanya berjalan-jalan di sekitar halaman luar sambil menikmati arsitektur yang luar biasa indah. Main klaim aja lah. Museum Louvre ini awalnya adalah istana kerajaan Palais du Louvre, kemudian diubah menjadi museum pada tahun 1793 setelah Revolusi Prancis. Merupakan museum seni terbesar di dunia dengan lebih dari 35.000 karya seni. Koleksi paling terkenalnya ialah Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Piramida kaca ikonik di depannya dibuat oleh arsitek Tiongkok Amerika, Im Fei, selesai tahun 1989. Dikunjungi lebih dari 8 juta orang per tahun, salah satu museum paling ramai di dunia. Panas aja ini. Salah ya? Aku pinjam. Jalan-jalan sendiri, nggak tahu idenya apa. Aku jalan ke arah dia namanya apa? Oh, belum apa ini. Apa juga yang mbak? Sempre giù. I giardini ci sono qua, che bei pascoli. Dia pengiring ini artis. Gede banget sih, kayak overkapasitas deh. Iya. Dan ini merupakan sungai Seine. Di tengah kota mengalir sungai Seine yang menambah romantisme Paris. Banyak orang duduk di tepi sungai atau naik kapal wisata. Ditambah lagi cuaca cerah, matahari bersinar tapi tidak terik, sangat nyaman untuk aktivitas luar ruangan.
melintasi sungai Seine. Berikutnya sampai di Notre Dame Katedral. Sayangnya tidak bisa masuk karena ada perayaan Misa Minggu. Situasi cukup ramai dan antrian panjang. Banyak umat dan turis berkumpul di area katedral. Di sekitar area juga terlihat penjagaan yang ketat, petugas bersenjata menjaga keamanan dengan serius, sehingga suasana terasa tertib sekaligus sakral. Notre Dame Paris, katedral bergaya gotik yang dibangun mulai tahun 1163 dan selesai sekitar abad ke-14. Terkenal dengan arsitektur gotiknya dan menara kembar setinggi 69 meter. Lokasi pentingnya di Ile de la Cité, pusat kota Paris. Novel terkenal The Hunchback of Notre Dame, Victor Hugo 1831 meningkatkan kepopulerannya. Mengalami kebakaran besar pada 15 April 2019 yang merusak atap dan menara, tetapi restorasi masih berlangsung hingga saat ini dan telah selesai di bulan Desember tahun 2024 lalu. Demikianlah cerita akhir pekan di Paris, Prancis. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya masih seputar Paris, Prancis. Ciao ciao, have a nice day.